PSSI resmi mengakhiri kontrak pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, salah satunya adalah soal komunikasi dengan pemain. Erick menambahkan alasan lain adalah soal kepemimpinan STY dalam menerapkan strategi. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Erick bilang pelatih baru timnas akan diperkenalkan ke publik pada tanggal 12 Januari 2025. Erick mengaku selama 5 hari sejak tanggal 25 Desember 2024, ia buka warung di sebuah negara di Eropa untuk mewawancara kandidat pelatih. Saya mendapat kesempatan 5 hari kemarin ke sebuah negara di Eropa untuk buka warung istilahnya, ya, interview dan lain-lain. Dari tanggal 25 sampai 30. Kesempatan itu yang saya lakukan karena memang dalam menginterview pelatih itu tidak bisa dilakukan melalui video conference karena tidak dapat chemistry-nya. Harus duduk one on one, dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 nanti. Kurang lebih jam 4 sore, jadi kalau ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab nanti langsung saja. Jurnalis Italia Fabrizio Romano mengklaim Patrick Kluivert sudah menandatangani kontrak selama 2 tahun dengan timnas. Patrick adalah mantan striker tim nasional Belanda yang memiliki lisensi kepelatihan. Saat aktif sebagai pemain, Kluivert pernah membawa Ajax Amsterdam juara Eredivisie, Liga Champions, Piala Super Eropa hingga Piala Interkontinental. Juga membawa Barcelona jadi juara Liga Spanyol. Jadi apa alasan utama PSSI mengakhiri kerjasama dengan pelatih Shin Tae-yong? Bagaimana dengan perjuangan timnas menembus Piala Dunia? Sudah bergabung bersama kami malam ini Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Assalamualaikum, selamat malam Pak Zainuddin. Selamat malam, waalaikumsalam. Pak Zainuddin, jadi masalah strategi komunikasi dan program apa sih yang tidak ketemu titik tengahnya dengan Shin Tae-yong sehingga harus berakhir kontraknya sampai di sini? Ya, kita tentu berterima kasih kepada Coach Shin Tae-yong ya. Shin Tae-yong adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan sepak bola kita, dan beliau sudah melakukan banyak hal dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Dan tentu PSSI juga punya program transformasi sepak bola yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir di hadapan Presiden FIFA. Beliau sudah presentasi tentang transformasi sepak bola, dan roadmap-nya seperti apa juga sudah disampaikan oleh Pak Ketua Umum. Nah, ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ya, dan tim nasional adalah bagian dari transformasi itu. Nah, kita tahu bahwa dalam tim nasional itu paling tidak ada 3 unsur. Yang pertama adalah pemain itu sendiri, dan kita tahu bagaimana Pak Erick Thohir sudah bekerja luar biasa mendatang pemain-pemain diaspora kita. Ya, grade A lah, mereka main di kompetisi Eropa, dan tentu mereka juga kita tahu bahwa mereka lahir dari kultur sepak bola Eropa. Nah, di samping itu juga unsur yang kedua adalah pelatih. Ini pelatih tentu punya peranan penting dalam kesuksesan sebuah tim nasional dari sebuah negara. Dan yang ketiga adalah program itu sendiri. Nah, program ini tadi oleh Pak Erick Thohir itu harus juga bisa dikomunikasikan dengan semua pihak. Oke, artinya misinya di situ ya Pak Zainuddin salah satunya? Ya, sebaik apapun program kita, tetapi kalau itu tidak bisa dijalankan dengan baik
oleh semua unsur, itu juga akan sia-sia. Berarti program itu tidak terkomunikasikan dengan baik, salah satunya dengan federasi. Kurang lebih seperti itu ya Pak Zainuddin? Ada, dengan federasi nggak ada masalah lah dengan federasi. Kan tadi Pak Ketua Umum sudah menyampaikan terjadi dinamika ya di tim nasional. Antara siapa dengan siapa Pak? Izin. Ya, tim nasional lah. Di tim nasional itu ada dinamika yang luar biasa yang harus segera disikapi ya oleh federasi, oleh Pak Ketua Umum khususnya. Maka kita melakukan evaluasi. Kan kita punya target. Target kita adalah bagaimana kita bisa lolos Piala Nah, Dunia. iya, soal Piala Ya, Dunia ini kan tadi Pak Erik bilang sekarang momentumnya karena tersisa beberapa bulan. Hanya ya kalau bersihnya ada 1 bulan, kalau kotornya 2,5 bulan lah untuk menuju ke kualifikasi Piala Dunia. Tapi kenapa ya. tidak menunggu kualifikasi babak 3 selesai, harus di momen ini? Seberapa urgent ini Pak Zainuddin? Semua sudah dihitung, semua sudah dihitung. Kan kita percayalah Ketua Umum PSSI sekarang ini adalah Pak Erick Thohir yang punya pengalaman luar biasa. Beliau pernah menjadi presiden klub besar di Eropa, Inter Milan, dan pada saat beliau masuk dalam keadaan decline, dalam keadaan sedang menurun klub, tetapi dibangkitkan lagi oleh Pak Erick Thohir dan menjadi yang teratas dan menjadi bagus. Sehingga itu salah satu aja. Pengalaman manajemen beliau sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pimpinan ya, Ya, leadershipnya kita percaya sehingga semua ada hitung-hitungannya. Timingnya kapan? Misalnya kan gitu ya. oke. Kan tadi Pak Erik menyampaikan sebenarnya dinamika ini sudah muncul sejak pada saat sebelum pertandingan dengan China kan gitu ya. Itu sudah muncul, tetapi tidak bisa kita melakukan langkah apapun karena ada game-game berikutnya harus diselamatkan Oke. dulu. Itu. Sehingga kenapa timingnya sekarang? Ya karena mumpung masih ada waktu. Setiap keputusan pasti ada risiko. Setiap keputusan. Kita tidak melakukan apa-apa juga ada risiko. Kita melakukan sesuatu seperti sekarang ini pasti juga ada risiko. Dan itu kita sudah menghitung. Pak Erik sebagai ketua umum tentu beliau sudah menghitung plus minus dari setiap keputusan. Kan Oke. ada seorang leader kan harus mengambil keputusan, nggak bisa hanya Oke. dia itu. Pak Zainuddin, kalau bicara soal siapa berikutnya yang menggantikan kursi pelatih, tadi jurnalis Italia Fabrizio Romano bilang bahwa namanya Patrick Kluivert. Apakah ini betul kalau Pak Zainuddin belum mau ngomong mendahului Pak Ketua Umum, tapi kan satu nama ini sudah dikonfirmasi sama Pak Erik tadi. Nah, apakah betul memang calon kuatnya adalah Patrick Kluivert? Yang diwawancarai oleh Ketua Umum selama 5 hari beliau berada di Eropa itu ada 3 orang. Memang salah satunya adalah Patrick, tapi bukan satu-satunya. Ada 3 orang ya, dan Van Hal salah satunya? Iya, ya, dan Pak Ketua Umum tadi sudah menyampaikan, ditanya benuanya dari mana? Eropa, kan Ketum Van sebut gitu. Bronckhorst juga, Pak? Negaranya dari mana? Belanda. Nah itu. Kemudian ditanya Patrick gimana? Ya salah satu yang kita tunggu aja. Tanggal 11 dia datang, kalau Oke. sudah beres semuanya. Kan kalau harus hitam di atas putihnya harus beres semua. Nggak Oke. bisa kita mengumumkan sesuatu yang Ya. belum clear. Nah kalau kata wartawan Italia seperti itu ya tanya aja sama dia gimana. Jadi, tapi Patrick Kluivert, Van Hal tadi salah satunya, Van Bronckhorst juga, Pak? Kalau nggak salah ya, Pan Broncos atau Pan yang lainnya kan ada banyak Pan di sana itu. Nah, Ya, tapi Pan Bommel juga bisa kan. di Belanda semua karena rata-rata naturalisasinya berasal dari Belanda. Untuk komunikasi misalnya lebih mudah? Ya, salah satu yang juga harus menjadi pertimbangan bahwa timnas sekarang ini diisi oleh diaspora yang banyak berasal dari negara tersebut, sehingga dalam waktu yang singkat satu hal yang perlu harus juga dipertimbangkan adalah soal komunikasi. Oke. Tinggal bagaimana taktik dan strategi dan lain sebagainya. Saya kira memang di setiap negara, di setiap tim selalu ada dinamikanya. Bahkan untuk pergantian pelatih itu saya kira sesuatu yang biasa saja. Nggak ada terlalu. Tapi baik-baik ya Pak berakhirnya? Oh ya, baik. Kita tadi saya sampaikan kita harus terima kasih sama Coach Sintayong. Saya juga dekat, saya kadang main golf juga dengan beliau ya. Dan tadi Pak Marji menyampaikan beliau sudah terima dan semoga kita lolos. Nah, kita terima kasih karena
Sintayong adalah bagian dari perjalanan sepak bola Indonesia. Itu tidak boleh dilupakan. Baik, terima kasih Pak Zainuddin Amali. Kita tunggu siapa antara Patrick Kluivert, antara Van Gaal dan juga Van Bronckhorst yang akan dipilih menjadi pelatih Timnas Indonesia yang sudah diwawancara oleh Pak Erick Thohir. Terima kasih banyak Pak Zainuddin Amali, Wakil Ketua Umum PSSI.